Uni Soviet itu nggak runtuh dalam semalam loh. Ada proses panjang di baliknya yang bisa kita sebut kematian senyap. Nah, mari kita bedah gimana proses ini sebenarnya terjadi. Jadi, kenapa sih Uni Soviet beneran runtuh? Kebanyakan orang mungkin bayanginnya kayak ledakan besar yang tiba-tiba. Padahal kenyataannya jauh dari itu, ini lebih mirip proses pembusukan yang pelan banget dari dalam. Oke, jadi kesimpulan utamanya gini. Ini bukan kejadian mendadak. Sama sekali bukan. Ini adalah keruntuhan struktural yang terjadi dalam 3 tahap, dan prosesnya itu pelan banget, dimulai dari tahun 70-an. Jadi, ini bukan soal drama politik yang heboh, tapi lebih ke kelelahan struktural. Bayangin aja, sistemnya itu kayak kehabisan bensin, pelan-pelan tapi pasti. Nah, kita bisa lihat, ini kayak efek domino. Ada 3 tahap. Pertama, ekonominya gagal. Terus, kegagalan ekonomi ini bikin politiknya lumpuh. Dan akhirnya, kelumpuhan politik inilah yang bikin negaranya pecah berkeping-keping. Satu domino jatuh, yang lain ikut jatuh. Oke, mari kita mulai dari tahap pertama, kematian senyap ekonominya. Ini domino yang pertama jatuh. Jadi, jauh sebelum tembok Berlin runtuh atau ada drama politik besar, mesin ekonomi Soviet itu sebenarnya udah mogok. Dulu di tahun 50-an dan 60-an, model pertumbuhan ekonomi Soviet itu simpel banget. Pokoknya, berekspansi untuk menang. Tambah terus tenaga kerja, gali terus sumber daya, bangun terus pabrik. Simpel kan? Tapi strategi ini ada batasnya. Masuk tahun 70-an, mereka mentok. Udah nggak ada lagi tenaga kerja baru yang bisa ditambahin, sumber daya berkualitas juga makin susah dicari, dan lahan buat pabrik baru pun habis. Modelnya menemui jalan buntu. Nah, masalahnya makin parah karena sistem mereka itu anti-inovasi. Bayangin aja, dalam sistem di mana satu-satunya tujuan manajer pabrik itu cuma memenuhi kuota produksi, nggak ada insentif sama sekali buat coba hal baru atau ambil risiko. Ngapain coba-coba teknologi baru kalau gagal bisa dihukum? Mendingan ya ulang aja rencana tahun lalu yang udah pasti aman. Akibatnya, kemajuan teknologi mati total. Bener-bener macet. Dan ini bukti nyata betapa mereka ketinggalan zaman. Di tahun 1980-an, pas dunia lagi demam revolusi informasi, Uni Soviet itu, ya ampun, jumlah komputer per kapitanya itu kurang dari 1/20 dibandingin Amerika Serikat. 1/20, mereka benar-benar ketinggalan kereta revolusi digital. Jadi kalau kita lihat data-datanya di akhir tahun 70-an, sistem ini sebenarnya udah bangkrut. Inefisiensinya itu luar biasa parah. Produktivitas pertanian cuma 1/3 Eropa Barat. Efisiensi energi cuma 1/5 Jepang. Dan yang paling parah, 40% barang hilang di tengah jalan karena logistik yang kacau. Satu-satunya hal yang bikin negara ini kelihatan baik-baik aja, ya pemasukan dari ekspor minyak. Oke, ekonominya udah di ujung tanduk. Langkah logis selanjutnya, ya reformasi kan? Tapi disinilah ironisnya. Upaya buat benerin sistem yang rusak ini malah bikin semuanya hancur lebih cepat. Domino kedua, kelumpuhan politik, mulai jatuh. Jadi, kenapa reformasi gagal? Jawabannya, tembok birokrasi. Bayangin, ada sekitar 18 juta birokrat di Uni Soviet. Mereka ini kelas istimewa, punya akses khusus ke perumahan, barang mewah, dan kekuasaan. Tentu aja, reformasi itu ancaman besar buat mereka. Jadi, apa yang mereka lakukan? Mereka melawan. Rencana reformasi dikubur dalam-dalam, data dipalsukan, bahkan implementasinya disabotase secara aktif. Dan yang bikin makin parah, pemerintah pusat di Moskow itu kayak terbang tanpa instrumen. Mereka nggak tahu situasi di lapangan separah apa. Kenapa? Karena sistemnya memang dirancang untuk menyembunyikan berita buruk. Pejabat di tingkat bawah mana berani laporin kegagalan, bisa-bisa mereka yang kena getahnya. Jadi, semua data negatif dikubur, dan para pemimpin di atas cuma dapat laporan semua baik-baik saja. Nah, disinilah letak timing tragisnya Gorbachev. Dia meluncurkan 2 reformasi besar, Perestroika atau reformasi ekonomi, dan Glasnost atau keterbukaan informasi. Masalahnya urutannya salah besar. Perestroika langsung bikin rakyat menderita karena butuh waktu lama buat lihat hasilnya. Di saat yang sama, Glasnost justru langsung membuka semua borok dan kegagalan pemerintah selama puluhan tahun. Jadi bayangin, rakyat lagi susah-susahnya, malah dikasih tahu kalau pemerintah mereka selama ini bohong dan gagal. Otoritas partai langsung hancur. Oke, domino ekonomi jatuh, domino politik menyusul. Sekarang, kita masuk ke tahap ketiga, tahap terakhir, ledakan dari dalam. Ketika pilar politiknya retak, seluruh bangunan Uni Soviet yang terdiri dari berbagai macam etnis mulai pecah.
Kita harus ingat, Uni Soviet itu kan persatuan paksa dari lebih dari 100 kelompok etnis. Selama ini, yang jadi lem perekatnya ya cuma otoritas partai komunis. Nah, ketika ekonomi memburuk, daerah-daerah kaya sumber daya mulai merasa dieksploitasi sama Moskow. Terus, berkat glasnost, semua cerita kelam tentang penindasan etnis dan pembantaian di masa lalu kebuka. Api nasionalisme yang lama terpendam langsung berkobar, terutama di negara-negara Baltik. Tapi, pukulan yang paling mematikan justru nggak datang dari negara-negara kecil yang mau merdeka. Pukulan fatal itu datang dari jantung Uni Soviet itu sendiri. Seperti yang dikatakan Boris Yeltsin, Presiden Rusia waktu itu, pemerintah Rusia lebih superior daripada pemerintah Soviet. Ini benar-benar titik baliknya. Ketika Rusia, yang notabene adalah inti dari Uni Soviet, mendeklarasikan kedaulatannya sendiri, itu ibarat seorang ayah yang bilang mau cerai dari keluarganya. Kalau intinya udah pergi, ya keluarganya, dalam hal ini Uni Soviet, nggak bisa dipertahankan lagi. Game over. Jadi, apa pelajarannya buat kita semua dari runtuhnya Soviet? Ini bukan sekedar cerita sejarah tentang komunisme loh. Ini adalah sebuah peringatan universal yang relevan banget, bahkan sampai sekarang. Kalau kita lihat lini masanya, jadi jelas banget polanya. Ini bukan kejadian satu malam. Ini kematian struktural yang pelan terjadi selama 2 dekade. Dimulai dari ekonomi yang mandek di tahun 70-an, lalu sistem yang udah bangkrut di awal 80-an, jatuhnya harga minyak di tahun 86 yang jadi paku terakhir di peti mati ekonominya, reformasi Gorbachev yang jadi bumerang, sampai akhirnya Rusia sendiri yang cabut di tahun 91. Dan lihat deh tabel ini, pelajarannya jadi makin jelas. Kegagalan Soviet ini punya paralel di dunia modern. Tetap pakai model bisnis usang, mirip kan sama perusahaan yang nolak beradaptasi? Berita buruk dikubur birokrasi, itu sama kayak karyawan yang sembunyiin masalah dari bos. Reformasi disabotase orang dalam, wah itu perlawanan internal yang sering terjadi. Ini adalah studi kasus sempurna tentang bagaimana organisasi besar manapun, entah itu perusahaan atau negara, bisa mati pelan-pelan kalau mereka berhenti berinovasi dan mulai menyembunyikan kebenaran. Jadi, pertanyaannya sekarang buat kita renungkan, apakah organisasi tempat Anda berada sekarang menunjukkan tanda-tanda kematian senyap yang sama? Mungkin kedengarannya provokatif ya, tapi pola kegagalan struktural ini sifatnya universal dan penting banget buat kita waspadai.